Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, kelas 11 MA Al-Muawanah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar matematika. Ini pertemuan yang pertama, yaitu kita akan belajar tentang induksi matematika. Oke, semuanya semangat nggih? Deskripsi singkat induksi matematika. Di sini induksi matematika merupakan teknik pembuktian yang baku dalam matematika. Melalui induksi matematika ini, kita dapat mengurangi langkah pembuktian yang biasanya sangat rumit untuk menemukan suatu kebenaran dari pernyataan matematis hanya dengan sejumlah langkah yang terbatas dan cukup mudah. Sedangkan prinsip induksi matematika di sini kita misalkan pernyataan N adalah sifat yang didefinisikan untuk suatu bilangan asli N. Dan misalkan ada A merupakan suatu bilangan asli tertentu. Andaikan dua pernyataan berikut bernilai benar, maka yang pertama, pernyataan A akan bernilai benar. Yang kedua, untuk sembarang bilangan asli K lebih dari sama dengan A, jika pernyataan K bernilai benar, maka otomatis pernyataan K apabila ditambah dengan 1 juga bernilai benar. Maka pernyataan untuk sebarang bilangan asli N apabila lebih dari sama dengan A, maka pernyataan N juga bernilai benar. Prinsip induksi matematika ini juga berlaku pada susunan kartu. Di sini kalian bisa melihat contohnya adalah kartu domino. Apabila kita mempunyai banyak kartu domino, kemudian kita akan menyusunnya dan kita akan menjatuhkan semuanya, kita akan mencari cara bagaimana kita bisa menjatuhkan satu domino yang akan menyebabkan domino yang lainnya juga akan terjatuh. Maka kita bisa menggunakan dua asumsi. Yang pertama yaitu kartu domino pertama dijatuhkan. Yang kedua atau yang B, jika suatu kartu domino ini dijatuhkan, maka kartu domino berikutnya juga akan terjatuh. Jika dua asumsi tersebut benar, maka seluruh kartu domino juga akan jatuh. Untuk melihat hubungan hal tersebut dengan prinsip induksi matematika, maka kita bisa memisalkan apabila pernyataan N adalah sebuah kalimat domino ke N akan jatuh. Ini dapat dinyatakan bahwa pernyataan pertama atau pernyataan ke-1 ini benar bahwa domino pertama itu akan jatuh. Maka untuk sebarang K lebih dari sama dengan 1, jika pernyataan K, di sini satunya diganti dengan K, bernilai benar, yaitu domino ke K itu akan jatuh, maka otomatis berlaku juga untuk P, K plus 1 juga akan benar, yaitu K plus 1 ini juga akan terjatuh. Menurut prinsip induksi matematika, maka pernyataan N, yaitu domino ke N jatuh, akan berlaku juga bernilai benar untuk sebarang bilangan asli N lebih dari sama dengan 1. Metode pembuktian dengan induksi matematika. Coba anak-anak sekarang mengamati suatu pernyataan berikut. Untuk sebarang bilangan asli N lebih dari sama dengan A di sini adalah suatu bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Sifat pernyataan N ini bernilai benar. Untuk membuktikan pernyataan di atas tersebut, kita akan
menggunakan atau menjalankan dua langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama namanya adalah langkah dasar atau disebut juga basis step. Akan ditunjukkan bahwa pernyataan A ini bernilai benar. Sedangkan langkah yang kedua atau langkah yang berikutnya setelah langkah dasar, maka kita menggunakan langkah yang kedua yaitu langkah induktif atau inductive step. Di sini akan ditunjukkan bahwa untuk sebarang bilangan asli K lebih dari sama dengan A adalah bilangan asli tertentu jika pernyataan K bernilai benar. Di sini pernyataan di dalam kurungnya K ini bernilai benar, maka otomatis kalau K-nya ini ditambah 1 juga akan bernilai benar. Di sini Bu Ria akan memberikan sebuah contoh, yaitu buktikan dengan induksi matematika bahwa jumlah N bilangan ganjil positif. Yang pertama sama dengan N kuadrat. Ini N kuadrat ya. Ganjil positif. Ganjil positif itu dimulai dari angka 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Di sini diberi keterangan oleh Bu Ria bahwa pola bilangan ganjil positif adalah 2 dikali N dikurangi 1, itu untuk N adalah bilangan asli. Jadi N-nya ini diganti hanya dengan bilangan asli, yaitu dimulai 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Di sini kita akan menjawab dan membahasnya. Kita ketahui pola bilangan ganjil positif tadi yang sudah diberikan Bu Ria adalah 2 dikali N min 1, itu untuk N bilangan asli. Akan kita tunjukkan bahwa 1 ditambah 3, ditambah 5, ditambah 7, ditambah seterusnya. Apabila ditambah lagi dengan yang terakhir, bilangan terakhir dari bilangan bulat, bilangan positif, bilangan ganjil positif, 2 kali N min 1, ini akan nilainya sama dengan N kuadrat. Misalkan pernyataan N adalah persamaan dari pernyataan N sama dengan 1 ditambah 3, ditambah 5, ditambah 7, ditambah seterusnya, sampai dengan bilangan ganjil positif yang terakhir yaitu 2N min 1 sama dengan N kuadrat. Untuk membuktikan kebenaran pernyataan dari Pn, kita harus menyelidiki apakah pernyataan N ini memenuhi prinsip induksi matematika. Apa tadi prinsip induksi matematika? Memiliki dua langkah. Langkah yang pertama adalah langkah dasar, yang berikutnya adalah langkah induksi. Maka pernyataan yang di atas Pn ini tadi, maka akan kita selidiki dengan menggunakan dua langkah dasar dan langkah induksi. Yang pertama di sini Bu Ria menjelaskan langkah dasar. Akan ditunjukkan bahwa pernyataan apabila N-nya ini diganti oleh bilangan asli, di sini Bu Ria menggunakan bilangan asli yaitu angka 1. Kita mulai dengan angka 1, maka ini harus bernilai benar. Untuk N sama dengan 1, maka kita masukkan. Kalau Pn tadi, N-nya diganti dengan 1, apakah benar? Apakah sama dengan 1 kuadrat itu? Ternyata benar. 1 kuadrat adalah 1 hasilnya. Maka pernyataan apabila N-nya diganti 1, P1 ini bernilai benar, maka langkah dasar yang pertama sudah kita buktikan bahwa sudah benar. Selesai. Setelah langkah yang pertama, yaitu langkah dasar telah kita kerjakan, berikutnya adalah langkah induktif. Di sini akan ditunjukkan bahwa untuk sebarang bilangan asli N sama dengan K lebih dari sama dengan 1,
Jika pernyataan K ini saja bernilai benar, maka otomatis pernyataan K-nya ditambah 1 juga akan bernilai benar. Misalkan bahwa pernyataan K ini diasumsikan bernilai benar untuk sebarang bilangan asli N sama dengan K lebih dari sama dengan 1, maka berlaku pernyataan K sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah berikutnya ditambah dengan bilangan yang terakhir yaitu 2 kali K min 1, maka nilainya akan sama dengan K kuadrat. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa untuk N sama dengan K plus 1, maka pernyataan tadi N-nya diganti dengan K plus 1. Maka di sini berubah pernyataannya menjadi K plus 1 juga akan bernilai benar, yaitu pernyataan K plus 1 sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah dengan bilangan berikutnya sampai dengan bilangan yang terakhir 2 kali K min 1 masih ditambahkan lagi di sini tadi yang di depan 2K min 1. Sekarang 2 kali K, K-nya ini kita tambahkan 1 menjadi 2 kali K plus 1 masih dikurangi lagi dengan 1. Maka nilainya akan sama dengan K plus 1 kuadrat. Untuk berikutnya kita akan membuktikan apakah benar ruas kiri akan sama dengan ruas kanan. Kita ingat tadi soal yang pertama menyatakan pernyataan K sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah dengan bilangan berikutnya sampai dengan bilangan yang terakhir yaitu 2 kali K min 1, itu nilainya itu sama dengan K kuadrat. Kita ingat-ingat ya, kalau kita bertemu dengan pernyataan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah titik-titik tambah 2K min 1, itu kita akan menggantinya dengan K kuadrat. Adalah pernyataan yang benar, maka dari ruas kiri P, pernyataan P, K plus 1 diperoleh sebagai berikut. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah bilangan berikutnya sampai dengan 2K min 1 ditambah lagi 2K plus 1 masih dikurangi lagi min 1. Apakah sama nanti hasilnya dengan yang ruas yang sebelahnya? Kita buktikan. Kita ingat anak-anak 1 ditambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai dengan 2K min 1. Ini tadi nama lainnya adalah PK. Pernyataan K, kita ubah. Pernyataan K tadi hasilnya berapa? Adalah K kuadrat. Maka kita tulis saja di bawahnya di sini K kuadrat. Ditambah, kita tulis kembali 2K plus 1 kurangi 1. Di sini kita kerjakan, K kuadratnya kita tulis kembali. Kemudian yang ada di dalam kurung ini kita kalikan. 2 kali K menjadi 2K. 2 dikurangi 1 menjadi plus 1. Ini kalau kita faktorkan, maka akan menjadi K plus 1 kuadrat. Tadi yang halaman sebelumnya sudah dibuktikan bahwa K plus 1 kuadrat hasilnya. Sedangkan sebelah kanan, ruas sebelah kanan juga ketemunya K plus 1 kuadrat. Maka di sini terbukti bahwa langkah dasar pertama dan langkah induktif yang kedua hasilnya sama, yaitu K plus 1 kuadrat. Oke anak-anak, cukup sekian materi matematika pada pagi hari ini. Jangan lupa apa yang sudah diberikan Bu Ria pada PPT kali ini wajib kalian catat dengan rapi di buku matematika. Kemudian jangan lupa memfotonya dengan diri kalian seperti ini, kemudian kirim ke WA Bu Ria. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.